Laras Budaya bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Laras Budaya. Masih di Laras Budaya yang disiarkan dari Desa Sendang Asri, Kecamatan Lasem dengan tema melestarikan kesenian tradisional Kelaseman. Baik, saya ke Gus Abdul Aziz ini ya, selaku Komisi E, Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Yon. Iya, menarik memang keluhan atau perasaan batin yang saya terus dengarkan dari teman-teman pegiat budaya dan kesenian. Kemandirian itu memang selama ini kita lihat sangat bertahan gitu ya. Tapi dengan kemampuan nafas yang pendek. Karena betul sekali itu sangat terbatas. Nah, oleh karenanya maka kebetulan tadi disinggung bahwa kami ini Komisi E, komisi yang membidangi sektor kebudayaan ini. Dan kebetulan kami juga pernah terlibat dalam sebuah proses pengambilan kebijakan politik yang ketika itu sangat serius sekali. Kami kami arahkan untuk membangun kembali sektor atau kegiatan kebudayaan di tengah-tengah masyarakat. Dulu ketika RPJMD disusun, saya memunculkan sebuah kemungkinan intervensi anggaran yang langsung ke desa, yang non fisik sifatnya, yang kemudian bisa dipakai untuk kegiatan kebudayaan. Ya. Muncul sebagai rekomendasi yang kalau itu dilaksanakan sesungguhnya luar biasa sekali. Event-event kebudayaan di setiap desa bisa ditumbuh kembangkan. Karena kami sangat yakin dengan event, dengan kegiatan, ya, pasti akan memicu pergerakan kelompok-kelompok kebudayaan yang ada. Dengan kegiatan akan berkumpul masyarakat seperti yang kita saksikan pada malam hari ini. Dengan berkumpulnya banyak elemen masyarakat tentu akan memicu pertumbuhan ekonomi. Jadi saya kira itu adalah sebuah event yang punya efek ekonomi ya. Di tingkat desa yang harapannya kemudian akan tumbuh berkembang taraf kehidupan ekonomi masyarakat. Namun sayang memang kebijakan itu tidak, karena ketabrak pandemi ya. Mudah-mudahan setelah inilah kita akan terus dorong muncul kebijakannya langsung ke desa-desa, memungkinkan anggaran yang dipakai untuk kegiatan ekonomi tidak hanya fisik yang selama ini selalu kita saksikan. Betul. Saya kira itu. Baik, terima kasih Gus Aziz. Oke, ke Pak Toro nih. Pak Toro, gimana sih kondisi budaya tradisional yang ada di Lasem ini, Pak? Iya, terima kasih. Sebetulnya sama ya saya dengan Pak Yon tadi. Dalam situasi seperti ini, artinya Lasem sudah menjadi kota pusaka. Lasem, kota pusaka ini mengharapkan dari 20 desa yang ada di Lasem, sebetulnya banyak potensi ya, dari masing-masing desa yang ada di Lasem itu banyak sekali bermunculan orang-orang yang berjiwa seni, berjiwa sejarah, itu banyak. Nah, ini yang saya harapkan setelah nanti Lasem menjadi kota pusaka, bagaimanapun kita harus bisa mengumpulkan menjadi satu dari kesatuan dari Kecamatan Lasem yang ada di Kabupaten Rembang. Jadi begitu, karena banyak sekali ya potensi-potensi yang ada di 20 desa ini, seperti seni, ada temuan-temuan, sampai sejarah dari zaman Austronesia sudah ketemu, dari pegunungan, dari daratan, dari laut. Lah ini Lasem sebetulnya adalah strategis banget untuk bisa dikatakan Lasem kota pusaka. Itu sementara itu. Baik.
Kalau tadi kita kan belum di mapping ini Pak ya, atau sudah di mapping jumlah kesenian khas yang ada di Lasem ini berapa? Mungkin Pak Yon atau Pak Toro yang mau jawab. Ada 10 objek. 10 ya? Iya, 10 objek itu antara lain adalah tradisi lisan. Di sini ada. Kemudian manuskrip. Nah, untuk manuskrip ini ada di Karangasem Bali. Iya. Kemudian ada adat istiadat, kemudian ada ritus. Ya. Ritus ada di Desa Dasun, itu sudah berjalan. Kemudian ada pengetahuan tradisional, ya. Kemudian ada teknik tradisional, seni budaya, bahasa, kemudian dolanan anak. Dolanan itu anak ada. Dolanan anak khasnya apa Pak? Ya, itu seperti dolanan tradisional. Dolanan tradisional. Engklek. Oh gitu ya. Ya. Okay. Seperti hubak sodor, kemudian yang terakhir itu adalah olahraga, iya betul, ini olahraga rakyat, olahraga tradisional. Ini di Lasem ada semua. Cuman pada saat ini itu belum termapping, belum termapping. Artinya mereka tadi berjalan sendiri kan. Nah, itu nanti selepas ini kami atau bisa dilanjutkan itu nanti diadakan suatu mapping, ya, di suatu rumah namanya Rumah Lasem, ya kan. Kemudian di situ berkumpul, ya, rumah rakyat, rumah Lasem budaya. Di sini itu rumah budayanya itu biasanya yang Gepak Doro itu. Nah itu kemudian nanti teman-teman dari seniman tradisional itu bisa berkumpul dan kita mapping. Dan ini rumah Lasem ya. Nah itu nanti Lasem akan berkontribusi. Itu akan menyatukan kesenian dan kebudayaan. Tidak hanya di Lasem, tapi pergerakan seni dan budaya di Nusantara, di Indonesia. Seperti contohnya yang ada di kayak begini, tahun 2004 itu 26 Desember kan terjadi tsunami ya di Aceh ya. Nah di situ ada satu daerah yang semua itu hampir hancur kan di tsunami. Itu ada satu daerah yang namanya Simalu, itu adalah sebuah pulau, Gus. Itu 86.000 penduduknya selamat semuanya. Hanya 7 yang meninggal. Nah setelah ini menarik, terutama dari peneliti dari Eropa termasuk Pak Peter Carey, Profesor Peter Carey itu sebabnya apa? Ternyata di sana setelah diteliti itu ada satu kearifan lokal yang selalu dijalankan oleh masyarakat di Simalu Aceh itu, yaitu apabila laut surut itu mereka yang dijalankan secara turun-temurun, secara lesan, itu yang lain pada lari ke pantai karena menarik surut cari ikan. Tetapi orang-orang di Simalu ini segera tanpa ada komando langsung ke gunung-gunung. Jarak antara Simalu dengan Pantai Aceh itu sekitar 15 menit. Nah, semuanya itu korbannya 283.000 kira-kira. Itu Aceh itu 280.000. Ya, itu. Dan 86.000 dari penduduk Simalu itu diselamatkan karena kearifan lokal. Di Lasem ada. Di Lasem itu namanya di sini di pantai itu ada pamali, tidak boleh makan biung cucut. Ya, biung cucut itu apa? Biung cucut itu seperti ikan paus kecil yang cucuknya seperti botol. Okay. Itu kira-kira 500 tahun yang lalu saat itu di kebijakan namanya Santipospo Adipati Lasem. Konservasi ternyata sudah dilakukan 500 tahun yang lalu oleh Lasem dan sekarang oleh pemerintah bahkan internasional itu dikonservasi. Iya. Ya. Ini siapa nggak tahu Lasem kan Lasem ini kan pusatnya pengembangan kemaritiman di era dulu. Ya kan? antara itu kan kearifan lokal. Ya kira-kira seperti itu. Oke. Menarik ya obrolan dan sejarah yang tadi disampaikan baik Pak Yon dan Pak Toro dan Gus Aziz. Kita akan rehat sebentar di Laras Budaya yang disiarkan dari Lasem. Kita rehat sebentar di Laras Budaya. Laras Budaya bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah.